Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Para ummahat dan akhwat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar selain dari nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat yang harus kita syukuri terus-menerus, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayah. Dan salah satu bentuk hidayah terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Dan sungguh nikmat yang sangat besar di negeri kita di Indonesia, banyak sekali kajian-kajian Islam yang bisa diikuti oleh semua dari kita. Baik itu kajian-kajian yang ada di masjid, kajian yang ada di kelas ataupun dimanapun itu, dan bahkan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita, dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkan kajian-kajian Islam secara online. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu untuk belajar ilmu agama. Orang ini suka mendengarkan kajian. Oleh karena itu, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sudah kita ketahui semua, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi orang ini untuk belajar ilmu agama. Patokan dasar di sini adalah belajar ilmu agama. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dijauhkan dari ilmu agama. Dari sini kita patut berintrospeksi diri dalam satu hari kita. Ya, apabila di hari-hari kita waktu kita tidak dihabiskan, misalnya dalam satu hari dari kita bangun sampai tidur lagi, kita tidak membaca Al-Quran, tidak pula membaca hadis Nabi Muhammad SAW, tidak mendengarkan kajian atau tidak datang di majelis kajian atau tidak mendengarkan faedah ilmiah atau sejenisnya, maka kita harus sedih, ya. Perlu kita introspeksi diri, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi saya di hari ini. Dan itu merupakan tanda bahwasanya waktu kita tidak berkah tatkala tidak kita gunakan untuk kebaikan. Dan kita lihat waktu kita subhanallah habis dengan bermedsos. Habis waktu kita untuk ya melihat komen-komen atau melihat video-video yang ada di YouTube atau Instagram atau TikTok dan sejenisnya. Ini merupakan tidak keberkahan waktu kita di hari kita, tatkala tidak kita gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan ilmu itu kita bisa memperbaiki ibadah kita. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah.
bukan untuk memperkaya diri di dunia ini, bukan untuk menikmati dunia ini yang menghabiskan umur dan bersenang-senang, tidak. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin bahwasanya nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisap seluruh amalan kita. Maka introspeksi diri kita masing-masing. Layakkah di hari kita ini yang mana hari-hari kita selalu kita habiskan dengan suatu yang tidak bermanfaat, yang kemudian kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah waktu kita tersebut dan amalan-amalan kita tersebut layak untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah bisa bagi kita ya dengan amalan-amalan tersebut, dengan waktu yang kita habiskan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apakah bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Jadi merupakan sebuah anugerah dan juga kenikmatan yang sangat besar sekali tatkala kita cinta dengan majelis ilmu, datang di kajian, atau kalau nggak demikian sering mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang diadakan, ya, baik itu secara offline maupun online. Dan kegiatan kita kali ini merupakan salah satu bentuk untuk berusaha menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebaikan, ya, mencari kebaikan dan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umahat, para akhwat, para jamaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian kita pada beberapa pekan lalu yang mana sebelumnya telah kita bahas tentang adab bertetangga. Yang mana di sana sudah kita jelaskan tentang beberapa poin, ya, di antaranya adalah poin tentang urgensi dan fadilah kita belajar bagaimana, yang mana kita harus belajar tentang adab bertetangga, karena Islam sendiri sudah mengatur. Islam memberikan porsi yang besar sekali terkait dengan adab-adab bertetangga. Bahkan di sana banyak sekali petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam bertetangga. Kita sebutkan banyak hadis pada pertemuan beberapa pekan lalu, ya, yang mana salah satunya adalah bahwasanya dalam bertetangga, apabila tetangga itu beradab, itu merupakan salah satu tanda keimanan, termasuk juga penentu masuk neraka dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan adab bertetangga bukan hal yang remeh bagi setiap muslim, dan kita tidak hidup sendiri, kita pasti memiliki tetangga. Maka sudah seharusnya setiap muslim memiliki ilmu tentang adab bertetangga yang baik, ya. Tidak hanya berilmu bagaimana ia memiliki bagaimana ia bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia juga harus memiliki ilmu bagaimana memiliki adab yang baik kepada sesama manusia. Dan salah satunya adalah dengan adab bertetangga. Nah, melanjutkan pembahasan, tatkala misalnya kita dalam bertetangga, ya, kita dalam bertetangga, lalu kemudian kita mendapati ada tetangga kita yang ternyata bukan tetangga yang baik, maka bagaimana sikap kita? Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW terkait hal demikian? Jadi dalam menghadapi tetangga, yaitu juga ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, tentu sebelum kita memilih suatu tempat, itu kita harus perhatikan dulu. Nah, ini salah satu petunjuk dan adab dan juga petunjuk Nabi Muhammad SAW bagaimana kita menghadapi tetangga yang buruk. Yang pertama yaitu jauhi tetangga yang buruk. Sebagaimana kita dianjurkan untuk menjauhi teman yang tidak baik, teman yang membawa pengaruh buruk kepada kita, kepada agama kita terutama, ya, kita juga dianjurkan untuk memilih pasangan hidup yang baik, sebagaimana di kajian sebelumnya dianjurkan untuk memilih pasangan wanita yang solehah. Begitu juga dengan laki-laki yang soleh. Maka begitu juga tatkala kita akan
memilih hidup bertetangga. Karena tetangga ibaratnya adalah teman kita. Sehingga utamakan ya, tips yang pertama yaitu utamakan memilih tetangga yang soleh, memilih tetangga yang baik sebelum memilih rumah. Makanya ada kata pepatah Arab mengatakan al-jaru qabla dar, yaitu memilih tetangga terlebih dahulu sebelum memilih tempat tinggal. Memilih tetangga terlebih dahulu sebelum memilih tempat tinggal. Jadi yang kita lihat ya, misalnya di antara bapak-bapak atau ibu-ibu atau umat dan akhwat, misalnya ingin pindah misalnya ya, atau ingin membeli rumah di perumahan, maka lihat dulu kompleksnya, dilihat dulu tempatnya. Apakah ini adalah lingkungan yang baik atau tidak? Apakah tempat ini mendukung untuk ibadah saya, ilmu saya, mendukung untuk perilaku saya menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak? Jadi dilihat dulu tetangga-tetangga sekitarnya. Apakah tetangganya adalah tetangga yang soleh atau tidak? Dan ini merupakan salah satu isyarat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang istrinya Firaun. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagi orang-orang yang beriman, di antaranya adalah istrinya Firaun. Ya, Firaun orang yang paling kafir di muka bumi ini. Tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bangunlah untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin." Dan selamatkanlah aku dari Firaun yang mana ini adalah suaminya sendiri. Akan tetapi ia memilih untuk agar dijauhkan dari pasangan yang buruk, ya, dan juga diselamatkan dari golongan kaum yang zalim. Ulama berkata, ulama arif tafsir mengatakan ikhtaratil jar qabla ad-dar. Jadi kata para ulama, istri Firaun ini lebih mengutamakan tetangga atau pasangan hidup atau orang sekitar yang soleh daripada memilih tempat tinggal. Bayangkan, dia sebagai istri raja tentu bergelimang harta, kurang apa lagi hidupnya. Ya, mau minta apa dapat, mau misalnya berbagai makanan yang mewah juga ia dapatkan, akan tetapi ia tidak nyaman hidup dengan Fir'aun dan juga hidup dengan lingkungan sekitar yang mana mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keimanannya. Maka di sini tentu kita dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat, utamakan mencari lingkungan yang soleh, lingkungan yang bisa dibilang syar'i. Ya, apalagi lingkungan yang di dalamnya banyak orang-orang soleh. Kita ambil contoh misalnya lingkungan pesantren. Ya, dan ini kan subhanallah, di tempat-tempat kita sudah banyak pesantren. Maka kalau bisa tinggal mendekat dengan mereka, dengan orang-orang santri, dengan orang-orang yang soleh, dengan asatidzah. Ya, di kajian pada pertemuan sebelumnya pernah kita jelaskan tentang fadilah menjadi wanita yang solehah. Salah satu fadilah yang kita sebutkan bahwasanya seorang yang soleh, yang mana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang yang berilmu, ia akan memberikan keberkahan di dalam rumahnya, yaitu rumah dia sendiri, dan juga keberkahannya akan menular ke tetangga-tetangganya. Jadi kehidupan kompleknya dan lingkungannya menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi keberkahan. Sehingga dengan bertetangga bersama orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Hidup kita akan tenang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 hal
yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan bagi seseorang, baik di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-mar'atu as-solihah, yaitu wanita yang solehah. Ya, jadi tatkala seseorang memiliki istri yang solehah, memiliki anak-anak yang solehah dan soleh, maka itu merupakan tanda kebahagiaan baginya di dunia dan juga di akhirat. Wal maskanul wasi' dan rumah yang luas. Bukan berarti rumah yang luas ini adalah rumah yang besar, yang megah dan sebagainya, tidak. Tapi rumah yang memungkinkan baginya, ya tidak sempit baginya, tapi rumah yang cukup dan bisa dibilang membuat hatinya lapang. Yang ketiga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wal jaru as-soleh. Nah ini poin dari kajian kita. Dan tetangga yang soleh, tangga yang soleh. Sehingga di sini ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi kita Muhammad SAW, agar kita memilih tetangga yang baik terlebih dahulu sebelum memilih rumah. Makanya apabila ibu-ibu yang melihat iklan perumahan gitu misalnya atau iklan tanah dan sejenisnya, maka lihat dulu ya tetangga-tetangganya. Lihat dulu, tanya dulu developernya misalnya, ini mau dibangun di mana, dekat masjid atau tidak, di dalamnya ada masjid atau tidak. Kalau bisa pilih yang dekat dengan masjid. Kebanyakan orang kalau mau membeli tanah kaflingan gitu misalnya, kebanyakan memilih yang mana? Mungkin memilih yang di pinggir jalan karena buat usaha dan sejenisnya. Ya, nah ini pandangan dunia. Tapi kalau pandangan kita dunia dan akhirat, maka kita pilih yang paling dekat dengan masjid, paling dekat dengan lokasi pesantren itu misalnya. Ya. Karena utamakan dalam memilih tempat tinggal adalah sebagai petunjuk Nabi kita Muhammad SAW adalah wal jaru as-soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Yang keempat kata Nabi Muhammad SAW, wal markabul hani, dan juga kendaraan yang nyaman. Ya, ini salah satu tanda kebahagiaan. Nabi kemudian melanjutkan wa arbaun minasyaqa. Sebaliknya ada 4 hal yang merupakan tanda-tanda keburukan, tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda ya, hal yang tidak baik misalnya. Yang pertama adalah almar'atus su, wanita yang buruk perangainya, buruk akhlaknya. Ini dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nah ini wal jarussu, tetangga yang buruk. Ini merupakan keburukan. Ketika kita tinggal tapi memiliki tetangga yang buruk, maka hindari meskipun rumah tersebut murah, ya, akan tetapi tetangganya tetangga yang tidak baik. Dan salah satu ciri tetangga yang tidak baik adalah tatkala tetangga ini ia tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misal berada di lingkungan yang buruk, berada di lingkungan maksiat gitu misalnya. Berada di lingkungan yang di dalamnya banyak orang yang tidak sholat. Berada di lingkungan yang di dalamnya banyak misalnya ya, nasallallahu salama, orang-orang mabuk, orang-orang yang suka berbuat kemungkaran, ya. Ini bukan, meskipun mereka beradab setinggi-tingginya, akan tetapi tatkala mereka melewati batas Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga yang mungkin lingkungan yang mana mereka bukan lingkungan yang baik, ya, lingkungan kesyirikan dan sejenisnya, maka ini tidak boleh. Lebih baik kita pindah, lebih baik kita tinggal di tempat lain karena kita utamakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala daripada adab kepada manusia. Wal jarussu wal markabussu yaitu kendaraan yang buruk, ya, yang tidak baik, tidak nyaman bagi kita, wal maskanu dhayyik, dan juga tempat tinggal yang sangat sempit, ya, tempat tinggal yang sangat sempit. Ini tanda-tanda keburukan. Sehingga kita hindari tempat-tempat ketika akan memilih tempat tinggal, misalnya kita hindari tempat-tempat yang di dalamnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lingkungan yang buruk, lingkungan yang buruk. Dan kalau bisa misalnya mungkin
bapak-bapak atau ibu-ibu sekarang tinggal di tempat yang seperti itu, apabila memiliki kelebihan dana, pindah. Karena tinggal di tempat seperti itu ya adalah bisa tidak memberikan keberkahan bagi hidup kita, memberikan pengaruh buruk bagi anak-anak kita, itu misalnya. Apabila keadaan rumah tidak kondusif. Apabila keadaan rumah tidak kondusif. Dan apabila Anda memiliki tetangga yang baik, tetangga yang Masya Allah, mereka adalah tetangga yang soleh, misalnya. Apalagi yang misalnya tinggal di lingkungan Islami dan juga lingkungan pesantren, lingkungan syari, maka pertahankan. Pertahankan lingkungan yang seperti ini. Yang bisa membantu kita dalam ibadah, terutama membantu kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari salah satu kisah para salaf terlebih dahulu, bahwasanya ada seorang Yahudi, yang mana dia Yahudi ini bertetangga dengan seorang ulama, namanya adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak, salah satu ulama salaf terkemuka saat itu, bertetangga dengan seorang Yahudi, orang yang bukan Islam. Maka suatu ketika sang orang Yahudi ini karena sangat membutuhkan uang, ia pun menjual rumahnya. Maka dia mengiklankan rumahnya seharga kalau nggak salah 2.000 dinar. Ya, seharga 2.000 dinar. Tatkala ada seseorang melihat rumah dia ini, apa kata orang ini, rumahmu ini nggak layak apabila dijual 2.000 dinar, ini harganya cuma 1.000. Ya, mungkin bisa jadi rumahnya berada di pelosok atau di mana, atau rumahnya kecil, kok mahal sekali harganya. Maka apa kata orang Yahudi ini? 1.000 adalah harga rumah ini, dan 1.000 lagi adalah harga bertetangga dengan Abdullah ibnul Mubarak. Subhanallah. Jadi sampai orang Yahudi saja, dia benar-benar mempertahankan seorang tetangga yang baik, yang notabene adalah seorang ulama, seorang alim. Notabene adalah orang yang soleh. Ya, jadi ketika Anda berada di lingkungan yang baik, maka pertahankan. Ya. Jadi dipertahankan, benar-benar tahu betapa berharganya tetangga yang baik. Nah, ini poin yang pertama terkait dengan apabila kita mendapati tetangga yang buruk, yaitu kalau bisa kita menjauhi tetangga yang tidak baik. Berusaha mendapatkan lingkungan yang soleh, dan kalau misal kita tinggal di lingkungan yang tidak soleh, maka sebisa mungkin ya adalah pindah. Pindah mencari lingkungan yang baik sesuai yang bisa membantu kita dalam beribadah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dan pedoman yang kedua ketika kita menghadapi tetangga yang buruk atau yang tidak baik adalah berdoa agar tidak mendapatkan tetangga yang buruk, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan petunjuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi min jaris su fi daril muqam." Berlindunglah kalian dari tetangga yang buruk, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna jaral badiyati yatahawwalu ank. Karena apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ya lewat doa kita atau bagaimana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mungkin memindahkannya, karena tetangga biasanya berpindah-pindah. Nah, terlebih lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindari dari teman hidup yang buruk. Ya, misal istri, anak dan sejenisnya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doanya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahwasanya di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Bayangkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita berdoa tidak mendapatkan tetangga yang buruk, sehingga dari sini tetangga yang buruk harus dihindari. Ya, apabila kita memungkinkan untuk menghindarinya, misalnya kita tidak betah di suatu lingkungan tersebut, maka kita hindari. Kalau bisa kita pindah misalnya. Allahumma inni a'udzubika min jarisu.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tusyayyibuni qoblal masyib. Dan juga dari pasangan hidup, entah itu laki-laki ataupun perempuan yang membuatku tua sebelum masanya. Ya. Wa min waladin yakunu alayya robba. Wa min malin yakunu alayya adaba. Wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. In ro'a hasanatan dafanaha wa in ro'a sayyatan ada'aha. Jadi ini adalah doa dari Nabi Muhammad SAW. Doanya cukup panjang terkait anjuran agar kita berdoa untuk tidak mendapatkan tetangga yang buruk, ya, tetangga yang tidak baik. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan lingkungan kita dan sekitar kita, terutama tetangga, menjadi pribadi-pribadi yang baik dan dihindarkan dari tetangga yang buruk. Karena dengan doa kita, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati tetangga tersebut, lalu kemudian dia dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini ada yang harus diperhatikan. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita mendoakan tetangga tersebut ya dengan keburukan? Beda antara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari tetangga yang buruk ya dengan kita mendoakan tetangga kita keburukan. Beda ini. Kalau yang pertama adalah agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk siapapun dia. Akan tetapi ketika kita secara personal mendoakan tetangga kita merasa terganggu dengan tetangga. Ustaz, tetangga anak nih selalu dia mengganggu saya, dia mencela saya dan sejenisnya. Maka bolehkah saya doakan dia keburukan? Mungkin nasallallahu salam naudzubillah, misalnya dia ketabrak mobil atau bagaimana gitu, Ustaz, boleh apa tidak? Nah, ini patut diperhatikan. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kita mendoakan keburukan terutama bagi sesama muslim ya, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada dia, menimpakan kerusakan kepada dia dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita secara personal mendoakan seseorang dengan keburukan, ya, dengan keburukan. Akan tetapi yang disyariatkan kepada kita adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan yang ada pada orang tersebut. Contoh, kita ambil contoh misalnya, kita memiliki tetangga yang tiap pagi nyetel musik keras-keras, musik rock yang apa namanya, yang jogetnya teriak-teriak sambil lompat-lompat itu, ya, sampai mengganggu kita, mengganggu ibadah, mengganggu tidur dan sejenisnya. Maka kita tidak boleh mendoakan agar dia cepat mati atau bagaimana, tidak. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan gangguan ini hilang. Misalnya tiba-tiba ya alat musiknya tiba-tiba rusak gitu misalnya. Atau tiba-tiba misalnya dia dimarahi oleh orang tuanya dan sejenisnya. Maka ini yang diperbolehkan. Tapi kalau berdoa secara personal kehancuran kepada orang tersebut maka tidak boleh. Agar orang tersebut mendapatkan bencana apalagi sesama muslim, ya itu tidak boleh. Ya itu tidak boleh. Karena sekali lagi doa orang yang terzalimi di dalam satu hadis itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih diutamakan kita mendoakan kebaikan untuk tetangga kita, apalagi sesama muslim. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidaklah seseorang muslim tatkala ia mendoakan saudaranya ya tanpa sepengetahuan dia, illa qalal malaku walaka bimithlihi. Pasti akan diaminkan oleh para malaikat dan juga malaikat akan mendoakan engkau juga akan mendapatkan yang semisal. Maka doakan bagi tetangga kita agar mendapatkan hidayah. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan tetangga kita, ya. Menghilangkan gangguan tetangga kita. Ya Allah, hilangkanlah gangguan ini, saya tidak tahan. Ya Allah, berilah dia hidayah, ya. Dan tentu dengan usaha kita juga dengan menasehatinya, dengan sedikit menegurnya dan sejenisnya. Semisal yang ini. Toyib, ini yang ketiga.
Yang keempat, di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, tatkala menghadapi tetangga yang buruk, ya, tetangga yang tidak baik adalah yang keempat ini adalah bersabar. Jadi ini lebih ke menekan diri kita sendiri, yaitu bersabar. Bersabar apabila kita menghadapi tetangga yang tidak baik, tetangga yang perangainya kurang bagus. Misalnya kita ambil contoh, biasanya yang tinggal di apartemen gitu misalnya, ya tinggal di apartemen. Apartemen itu kan rumahnya saling tumpuk-tumpuk ya, atas, lalu kemudian bawahnya lagi dan sejenisnya. Nah, terkadang yang tinggal di apartemen biasanya sering terganggu dengan apa? Dengan langkah kaki anak-anak yang ribut gitu misalnya. Misalnya anak-anaknya berlari main-main. Maka tentu hal ini sedikit mengganggu tetangga yang ada di bawahnya. Maka sebisa mungkin kita bersabar, ya, sedikit menghadapi gangguan ini. Tidak serta-merta ada gangguan yang kita hadapi langsung kita reaksi, langsung kita tegur dan sejenisnya. Tidak, tapi lebih baik bersabar terlebih dahulu. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya sabar terhadap gangguan tetangga itu merupakan salah satu bentuk kebaikan kita kepada tetangga. Saya ulang lagi, bahwasanya ketika kita mau bersabar terhadap gangguan tetangga, itu merupakan min husnil jiwar. Salah satu adab bertetangga yang baik, yaitu ihtimalul adha. Mau menerima gangguan. Bukan berarti gangguan yang besar, tidak. Tapi gangguan-gangguan yang kita anggap sepele udah. Jadi di sana ada istilahnya at-taghaful. Ya, at-taghaful itu ini apa? Masa bodoh ya. Sedikit masa bodoh dengan gangguan-gangguan tetangga yang mungkin masih bisa kita tahan. Jadi gangguan-gangguan tersebut gitu, misalnya kita ambil contoh lain gitu misalnya ya, eh, tetangga membakar sampah gitu misalnya. Lalu suatu ketika ya mungkin sekali atau masuk rumah, maka kalau bisa kita sabar, mungkin hanya sekali atau dua kali, tidak tiap hari. Maka kita bersabar dengan gangguan ini, tidak langsung kita eh, bereaksi lalu memarahi tetangga dan sejenisnya, tidak. Jadi bersabar terhadap gangguan tetangga merupakan salah satu bentuk kita berbaik kepada tetangga kita. Dan lihat, ketika kita mau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala di dalam hal itu. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ya, ya, Innallaha yuhibbu thalathan wa yubghidhu thalatha. Innallaha yuhibbu thalatha wa yubghidhu thalatha. Sungguhnya Allah mencintai tiga hal dan membenci tiga hal. Dan di antaranya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala warrajulu yakunu lahul jar yu'dhihi jiwaruhu. Dan tatkala ada seseorang dia memiliki tetangga yang mengganggunya. Jadi dia terganggu dengan gangguan tetangganya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Fayasbiru ala adahu. Maka ia pun sabar dengan gangguan tersebut. Hatta yufarriqa bainahuma mautun au dha'anun. Hingga akhirnya tetangga ini, kedua orang ini, ya tetangga-tetangganya pun terpisah. Entah karena tetangganya udah wafat, jadi kita sabar, ternyata tetangganya wafat, atau ya mungkin Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita duluan, atau tetangganya pindah. Nah, ini kita mau bersabar, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Selain pahala berupa kesabaran, yang kedua adalah pahala kita berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga adalah pahala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Sehingga salah satu bentuk adab kita kepada tetangga adalah kita bersabar dengan gangguan tetangga. Karena kadang ada orang yang terlalu sensitif. Mungkin gangguannya tidak seberapa. Tetangga-tetangga lain tidak mengeluhkan. Tapi kadang diri kita mengeluhkan. Nah, ini kita harus menekan diri kita bersabar. Makanya petunjuk Rasulullah SAW adalah bersabar. Bahwasanya kita dianjurkan untuk bersabar tatkala menghadapi gangguan tetangga. Dan ini merupakan sekali lagi petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW
dalam suatu hadis sahih diriwayatkan dari Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW ya terkait dengan tetangganya. Dia merasa tidak nyaman dan selalu mendapat gangguan tetangganya. Ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Isbir. Jadi dia disuruh untuk bersabar. Lalu dia pun datang kedua kalinya. Maka kata Nabi Muhammad SAW pun sama. Isbir, bersabarlah. Untuk ketiga kalinya dia pun datang lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW agar dia juga bersabar. Dan ini sekali lagi petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang sama pernah dikeluhkan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ada seseorang datang kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ia berkata, Inna li jaran yu'dini wa yashtumuni wa yudayiku alayya. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, aku ini memiliki seorang tetangga yang mana dia ini selalu menggangguku, bahkan ia mencelaku. Dia juga membuatku sempit, ya, menyempitkan gerak-gerikku dan sejenisnya. Maka apa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ia berkata, idhab, ya pergi dan bersabarlah sudah. Fa inna huwa asallahu fik fa'ati'illaha fi. Sesungguhnya dia itu telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlakuannya kepadamu. Sebaliknya engkau harus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan hak-haknya dan juga dengan berbuat baik kepadanya. Jadi ketika kita bersabar terhadap gangguan tetangga, ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dan juga pahala yang melimpah. Taib, yang kelima. Poin yang kelima. Bagaimana kita menghadapi tetangga yang buruk, yaitu dengan dinasehati dan diberi peringatan akan besarnya dosa mengganggu tetangga. Jadi dinasehati, apalagi terkait dengan mengganggu tetangga, ini bukan dosa yang remeh. Mengganggu tetangga, memberikan gangguan kepada tetangga adalah dosa besar. Maka kita berikan peringatan, kita berikan nasihat, terutama apabila gangguan yang kita hadapi merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya nyetel musik keras-keras, ini merupakan maksiat kepada Allah. Mendengarkan musik dan sejenisnya, mengadakan karaokean dan sejenisnya, ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menasihati, kita harus memberikan teguran kepada dia, ya. Kita memberikan teguran kepada dia dengan lisan kita, karena ini merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berikan kepada dia peringatan tentang besarnya bahaya dan dosa mengganggu tetangga, sebagaimana ya beberapa hadis yang telah kita pelajari, bahwasannya la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang mengganggu tetangganya. Ini kita ingatkan kepada tetangga yang semisal demikian. Apabila setelah kita nasihati pun tidak ada hasilnya, terutama terkait dengan kemaksiatan, ya. Apabila setelah kita nasihati tidak bisa, kita berikan peringatan pun masih ia tidak menggubrisnya, maka cara yang keenam, poin yang keenam adalah dengan dikucilkan atau diboikot apabila ia tidak bisa dinasehati, terutama bila sekali lagi gangguan-gangguan yang dia timbulkan adalah gangguan yang berbau kemaksiatan, bersifat kemaksiatan, menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan sebuah kemungkaran yang harus kita ingkari. Maka tatkala ia tidak bisa dinasihati, ya sudah, kita kucilkan. Tidak usah dikasih salam, tidak usah dikasih tidak kita sapa dan sejenisnya. Yang dengan harapan dengan perbuatan kita ini dia pun menjadi sadar. Ya, menjadi sadar. Tapi ini harus diperhatikan. Sekali lagi bedakan antara perlakuan kita mengucilkan tetangga, ya. Tetangga dibedakan ketika yang kita perlakukan antara tetangga yang soleh dengan tetangga yang tidak soleh. Contoh misalnya kita menghadapi gangguan tetangga, tapi
gangguan tersebut dari tetangga yang soleh, dan kita mendapat gangguannya misal seperti tadi, anak-anaknya misalnya ribut di waktu tidur siang, atau misal ia memiliki hewan yang mengganggu gitu misalnya. Maka kalau bisa kita nasihati dulu dengan baik. Kita katakan dengan baik. Tidak serta-merta langsung dikucilkan. Karena dia adalah tetangga yang soleh insya Allah. Akan tetapi sebaliknya, apabila gangguannya sekali lagi bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifat hal yang membawa murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini layak untuk dikucilkan tetangga yang semisal ini, dengan harapan agar dia sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu setelah kita menempuh jalur nasihat, menempuh jalur misalnya kita berikan peringatan, dan setelah kita benar-benar memberikan ya wejangan kepada dia, menyampaikan dengan yang baik. Yang ketujuh, dan ini mungkin yang terakhir, bagaimana kita menghadapi tetangga yang buruk gitu misalnya setelah kita melewati berbagai tahapan-tahapan yang ada di atas, gangguannya tidak hilang-hilang ya, atau bahkan dia juga bisa dibilang tetangga yang sangat buruk, dan bahkan keburukannya sudah masuk ke ranah kezaliman misalnya. Maka cara ini adalah cara yang terakhir, yaitu dengan social punishment atau hukuman sosial. Apa maksudnya? Ini sudah dijelaskan dalam suatu hadis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita gambaran bagaimana ketika menghadapi tetangga yang sudah benar-benar final, akhir, tetangga yang bisa dibilang nggak bisa dinasehati, tidak bisa diberitahu, ya kita juga sudah tidak sabar. Maka di sini ada petunjuk Nabi Muhammad SAW ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW rojulun, seseorang, yashku jarahu, ia mengeluhkan tetangganya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, idhab fasbir, dia disuruh bersabar, dia disuruh untuk bersabar. Maka ia pun bersabar pulang, lalu kemudian ia pun pulang dan bersabar, lalu kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW untuk yang kedua. Maka dikatakan oleh Nabi SAW hal yang sama. Ya, jadi dia berusaha untuk bersabar untuk menghadapi tetangganya ini. Lalu datang lagi yang ketiga, fa'atahu salasan ya. Kemudian ia datang yang ketiga kalinya mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat orang ini sudah tidak sabar, berarti ada yang salah dengan tetangganya, benar-benar tetangga yang buruk. Maka apa kata petunjuk Nabi Muhammad SAW? Idhab fatrah mata'aka fit tariq. Ya. Pulanglah, kemudian barang-barangmu keluarkan semua di luar rumah. Tujuannya untuk apa? Agar dilihat orang. Nah, misalnya, fataraha mata'ahu fit tariq. Maka ia pun melakukan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi barang-barangnya dikeluarin semua ke rumah, depan rumah. Jadi orang pun pada tanya, faja'alan nasu yas'alunahu, maka orang-orang pun pada bertanya. Maka fayukhbiruhum khobarahu. Maka orang ini tadi ya yang mengeluh kepada Nabi, terus kemudian diberikan arahan agar barang-barangnya dikeluarkan dengan tujuan agar orang-orang mulai bertanya-tanya. Maka ia pun berkata, aku ya keluarkan semua ini nggak tahan dengan tetanggaku ini. Dia selalu menggangguku, dia selalu begini. Faja'alan nasu yal'anunahu. Maka orang-orang pun mulai mencela tetangganya. Jadi ini adalah social punishment. Ya, ibaratnya kayak kalau zaman kita diviralkan gitu mungkin ya. Fa'alallahu bihi wa fa'ala wa fa'ala. Ya, jadi didoakan malah tetangganya ini didoakan oleh orang-orang lain. Faja'a ilaihi jaruhu faqala lahu. Akhirnya tetangganya ini pun merasa malu, ya, merasa malu karena orang-orang sudah mulai membicarakan dia tentang buruknya perangainya dia. Maka ia berkata kepada orang tadi, irji la tara minni syai'an takrahuhu. Udah, masukkan lagi saja barang-barangmu. Aku minta maaf, aku tidak akan lagi mengulangi perbuatanku. Nah, ini merupakan solusi akhir, ya. Jadi solusi akhir tentu setelah kita menempuh banyak hal. Misalnya kita menghadapi suatu tetangga yang benar-benar sangat buruk perangainya.
entah tetangga tersebut melempar ya, karena kita mungkin dapat banyak berita ada tetangga yang melempar kotoran ke rumah tetangganya, ada yang memblokir dan sejenisnya. Apabila menghadapi demikian, tetangga yang benar-benar buruk sangat buruk ya, misalnya perangainya, akhlaknya, wataknya dan sejenisnya, maka sebisa mungkin yang pertama, sampaikan kepada waliul amr, sampaikan kepada tetua atau sampaikan kepada ustadz terdekat atau Pak RT ya, sehingga bisa dilakukan mediasi. Apabila sudah dilakukan mediasi, tetangga tersebut masih ngeyel, bahkan dia mengganggu kita dan juga menzalimi kita, itu misalnya, maka cara yang terakhir adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tentu setelah dengan persetujuan orang-orang sekitar atau persetujuan Pak RT ya. Jadi tidak serta-merta seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang zaman sekarang, sedikit-sedikit langsung divideoin lalu diviralkan. Nah, ini tentu tidak boleh, bahkan bisa mempermalukan orang, ya, merusak kehormatan seseorang, maka ini lebih baik dihindari. Jadi kalau kita benar-benar sudah tidak sabar, kita sudah tidak mampu untuk menghadapi gangguan tetangga, ya sudah, kita memiliki kemampuan untuk pindah dari tempat tersebut. Kalau kita mau mempertahankan misalnya itu karena rumah orang tua dan sejenisnya, maka sekali lagi tempuh lewat jalur hukum. Itu lebih baik. Langsung laporkan kepada pihak yang berwajib, maka itu lebih hidup bertetangga. Pembahasan terakhir yaitu 6 pedoman dalam hidup bertetangga. Ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Yang pertama ya, ada 6 pedoman dalam hidup bertetangga yang harus dipegang oleh setiap muslim dan juga muslimah. Yang pertama, pedoman yang pertama bahwasanya hak Allah lebih utama. Jadi di sana ada hak antara dalam kita hidup, ada hak Allah Subhanahu wa taala, lalu ada hak manusia. Maka yang menjadi patokan utama adalah hak Rabb kita, hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bertetangga lebih diutamakan syariat. Kita ambil contoh misalnya dalam adat istiadat bertetangga, ada yang menyelisih syariat, maka yang diutamakan adalah hak syariat. Contohnya, tetangga mengadakan ritual tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh ulang tahun gitu misalnya, ya. Kita diundang oleh tetangga kita untuk ikut pesta ulang tahun anaknya, ibunya, suaminya dan sejenisnya. Maka di sini kita tidak boleh mengikutinya karena itu menyelisihi aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang misalnya ya, anggap aja ada dalam rukun bertetangga ada lomba, tapi dalam lomba itu menampakkan aurat wanita. Dalam lomba tersebut ada misalnya joget-joget dan sejenisnya, maka kita tidak boleh ikut karena di sana ada larangan syariat, pelanggaran syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya apabila tidak melanggar aturan hidup bertetangga. Di dalam RT gitu misalnya ada kerja bakti, maka kita utamakan untuk bisa ikut. Jadi lihat di sini, hak Allah lebih utama. Apabila dalam hidup bertetangga ada suatu hal adat istiadat dalam bertetangga yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah tidak boleh diganggu gugat. Ya, jadi hak Allah dan syariat Allah lebih utama. Yang kedua, pedoman dalam hidup bertetangga. Yang kedua adalah perlu diperhatikan. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari al-kabair. Apa maksudnya? Yaitu salah satu dari dosa besar. Dan ini banyak tidak disadari oleh setiap muslim. Banyak tidak disadari oleh setiap orang. Dikiranya membuat gangguan kepada tetangga dan tetangga merasa terganggu udah hal yang sepele. Tidak, ini bukan hal yang sepele. Hal yang sangat besar. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, memasukkan gangguan kepada tetangga ini termasuk dosa besar. Dosa yang ke 200 berapa gitu, dosa besar ya. Salah satu jenis dosa besar. Maka kita harus takut. Sebisa mungkin hindari. Ini dosanya selevel atau ya bisa dibilang termasuk jenis dosa besar seperti mencuri, berzina dan sejenisnya. Maka mengganggu tetangga adalah dosa besar. Sehingga sebisa mungkin kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa ini. Pedoman yang ketiga,
Hukum asalnya adalah wajib bagi kita berbuat baik kepada tetangga. Sehingga ya, dalam hidup bertetangga kita harus berbaik kepada tetangga kita. Selain kita mendapatkan pahala yang sangat banyak yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang telah kita sampaikan. Dan kita tidak perlu meminta balasan. Ya kan kadang ada demikian. Kita misalnya memberikan makanan kepada tetangga kita. Lalu kemudian kok dia nggak balas makanan lagi. Udahlah nggak, saya nggak mau kasih lagi. Tidak demikian. Kita tidak mengharapkan balasan dari manusia, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu jenis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena balasan yang diberikan oleh Allah sangat banyak. Yang keempat, pedoman yang keempat adalah tidak boleh membalas keburukan tetangga dengan keburukan yang serupa. Ya, jadi kalau tetangga kita melakukan keburukan kepada kita, maka kita balas demikian. Tidak boleh demikian ya. Jadi kita harus bersabar terlebih dahulu. Lalu kita menempuh cara-cara yang legal dan dibolehkan secara syar'i, lapor kepada yang berwajib, lapor kepada yang berwenang. Tidak serta-merta kita balas keburukan tetangga dengan yang serupa. Yang kelima, hak tetangga sudah diatur di dalam sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat bahwasanya Jibril selalu kan bahwasanya tetangga ini masuk dalam hak waris karena saking besarnya hak tetangga kepada kita. Maka bila tetangga kita akan muslim, ya sesama muslim punya hak yang sudah kita tahu hadisnya. Apalagi kerabat, mungkin tetangga kita adalah kakak kita atau bibi dan sejenisnya. Maka ia memiliki 3 hak yang harus dipenuhi, yaitu hak tetangga, hak muslim, dan hak kerabat. Haknya sangat besar, jadi nggak main-main. Ya, jadi secara personal tetangga sendiri itu memiliki hak. Meskipun tetangga tersebut adalah orang kafir, dia memiliki hak-hak tetangga yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Apalagi bila tetangga kita adalah muslim. Dan ini sangat sayang sekali banyak kita lalaikan. Salah satu hak muslim paling dasar adalah apa? Bila ketemu adalah salam. Apabila sakit kita jenguk. Apabila dia wafat kita datangi, kita sholatkan dan kita urus jenazahnya. Ini salah satu hak-hak muslim. Maka apalagi bila ia adalah tetangga. Oleh karena itu subhanallah Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita betapa besar petunjuk Nabi Muhammad SAW pada kita ya. Suatu ketika beliau memiliki tetangga Yahudi di Madinah. Lalu suatu ketika tetangganya itu sakit, dijenguklah ia oleh Nabi Muhammad SAW, lalu ditalkin hingga akhirnya ia pun masuk Islam. Inilah akhlak Islam. Inilah akhlak Islam yang sudah mengatur sampai sedemikian rupa, sampai urusan bertetangga pun diatur di dalam Islam. Yang keenam, 3 hak dasar tetangga. Jadi sudah kita sebutkan banyak sekali hak-hak tetangga, tapi setidaknya ada 3 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bergaul dengan baik, bermuamalah dengan baik. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, bergaul dengan baik atau bermuamalah dengan baik dengan tetangga. Yang kedua adalah jangan sampai kita memberikan gangguan kepada tetangga, tidak mengganggu sama sekali. Dan yang ketiga, kalau ada tetangga mengganggu, kita bersabar. Jadi berbuat baiklah, jangan sampai mengganggu tetangga. Yang ketiga, apabila ada gangguan, maka bersabarlah. Ini 3 hal yang harus kita jaga dan kita utamakan dari berbagai hak-hak tetangga yang sudah disebutkan di banyak ayat dan juga di hadis Nabi Muhammad SAW. 3 hal ini adalah yang paling utama. Maka insya Allah apabila kita menjaga pedoman-pedoman ini, yaitu pedoman hidup dalam bertetangga, terutama apabila kita sampai melakukan memberikan hak tetangga dengan sepenuh-penuhnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali pahala kepada kita. Di antaranya adalah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya mungkin
hanya sekedar yang wajib-wajib, akan tetapi dia menjaga hak-hak tetangganya, maka kata Nabi Muhammad SAW, dia berada di dalam surga. Sebaliknya, seorang wanita yang ia ibadahnya nomor satu, puasa, sholat, bahkan zakat, bersedekah, dan sejenisnya, sampai ibadah-ibadah yang bersifat sunnah ia lakukan, akan tetapi dia tidak menjaga hak tetangganya, maka kata Nabi Muhammad SAW, dia berada di neraka. Toib, ada beberapa pertanyaan masuk. Assalamualaikum, mau bertanya, apabila ada tetangga Kristen dan selalu bikin rusuh, semua tetangga diusik. Qadarullah, rumah kita berhadapan. Apa boleh? Saya tidak mau bertanya kepada orang itu, lebih tepatnya seperti tidak kenal, sebal, dan sejenisnya. Jazakumullah khairan. Tadi, sebelumnya sudah dijelaskan tadi, bahwasannya dalam menghadapi tetangga, ya, dia memiliki hak-haknya. Maka ketika dia melakukan kezaliman kepada kita, dan apabila benar-benar kezalimannya nyata, jadi yang terganggu tidak hanya kita saja, tapi tetangga-tetangga kita yang lain, maka dibolehkan bagi kita untuk mengucilkannya, karena dia sudah tidak mengindahkan hak-hak tetangga yang lain. Boleh bagi kita untuk mengucilkannya. Apalagi ini bukan orang Muslim, ya, jadi nggak perlu berikan salam. Jadi boleh kita mengucilkannya. Toib. Ustadz, ada tetangga yang membuat kandang binatang di depan rumah pas, dan setiap buka pintu selalu eh, udaranya tidak enak, jadi bau kotoran dan sejenisnya misalnya. Sudah ditegur tapi malah ngeyel. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi terkait dengan ini sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Apa hukumnya? Misalnya kita membuat kandang hewan, gitu misalnya kandang ayam atau kandang kambing dan sejenisnya di lingkungan yang mana di sana adalah lingkungan orang-orang. Maka hukumnya apa? Maka dibahas oleh para ulama apabila gangguannya yang benar-benar gangguannya ini gangguan yang dirasakan oleh banyak orang. Ya, jadi yang merasa terganggu ya nggak hanya kita aja, mungkin banyak orang juga sebelahnya dan sejenisnya. Maka orang ini tidak boleh membangun atau membuat kandang di situ. Dan ini merupakan salah satu bentuk gangguan kepada tetangga dan bisa berdosa besar. Bisa berdosa besar, ya. Dan kata para ulama lebih baik dilaporkan kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya dia pun dilarang untuk membangun yang demikian. Apalagi hal-hal seperti ini biasanya mengganggu entah hewan ternaknya, nanti merusak tanaman kita atau buang kotoran sembarangan. Nah, ini sudah jelas gangguan. Sehingga tidak boleh bagi seseorang menimbulkan gangguan kepada tetangganya, apalagi gangguan berupa bau yang tidak sedap dan sejenisnya yang selalu kita hadapi. Maka sebisa mungkin nasihati tetangganya dan sampaikan bahwasanya hal ini merupakan gangguan dan ini bisa berpotensi dosa besar, Anda akan mendapatkan dosa, dan kalau tetangganya masihnya, ya laporkan kepada Pak RT atau yang berwenang gitu misalnya, ya yang berwenang. Bahkan negara kita kalau nggak salah ada undang-undang yang mengatur hal ini. Ya, seingat Ana pernah baca suatu undang-undang di negara kita, bahwasanya hewan ternak itu tidak boleh dibangun di lingkungan komplek perumahan. Itu harus diletakkan jauh. Nggak salah juga bila ada hewan ternak yang merusak lahan kita dan sejenisnya, itu bisa kita tuntut. Maka diingatkan tetangganya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, bahwasanya itu sangat mengganggu. Izin bertanya, dalam bertangga, bolehkah perempuan menyapa atau memberikan salam dan mengobrol dengan tetangga laki-lakinya? Selama ini saya jarang menyapa dan mengobrol tetangga yang laki-laki, tapi tetap menyapa tetangga yang perempuan. Tetapi saya malah dicap tertutup. Maka bagaimana? Ya sudah benar yang Anda lakukan, bahwasanya tidak mengobrol dan tidak eh,
melakukan ya sesuatu hal dengan lawan jenis ya, dengan laki-laki ngobrol dan sejenisnya, yang mana ini tentu tidak boleh. Maka kalau bisa tetap menjaga baik, salah satunya dengan istrinya sesama perempuan itu tadi. Adapun dengan lawan jenis, maka sebisa mungkin kita tidak melakukannya karena bisa timbul fitnah, bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan, dan betapa banyak fitnah yang terjadi antar tetangga, mohon maaf, seperti perselingkuhan dan juga perzinahan antar tetangga itu diawali dengan apa? Diawali dengan saling chatting atau diawali dengan saling sapa, yang hingga di sana timbul rasa cinta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setan pun masuk ke dalam hal-hal yang demikian. Maka apa yang Anda lakukan sudah benar. Ya, apabila dianggap bahwasannya hal ini merupakan eh, sesuatu yang tidak layak bagi tetangga-tetangga yang lain, nggak masalah. Yang penting tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda tetap menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga. Adapun untuk suaminya, maka biarkan suami Anda yang menjaga hubungan pertemanan baik dengan dia. Jadi di sini wahai kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pedoman yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya salah satu pedoman utama dalam bertetangga adalah mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala dan syariat dibandingkan dengan adat dan istiadat. Sampai di sini kajian kita, semoga ini bermanfaat. Kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memberikan kita hidayah dan juga memberikan kita naungan dan rizkinya ya, berupa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin baik dalam ibadah dan juga akhlak serta adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.